lagi ke Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan sedikit doang ini mau motivasi doang buat santri. Kalau dilihat-lihat santri itu emang lagunya begitu tuh, teriak, wah, ada yang juara, wah, yang maju hitam dikatain hitam. Tapi emang santri mau begitu. Tapi jangan khawatir sama santri mah. Orang S1, S2, S3 belum tentu dapat kerjaan. Tapi kalau santri biar kata baru bisa mimpin tahlil kalau ada orang mati girang. Insya Allah bisa tuh buat mimpin tahlil di kampungnya. Makanya alhamdulillah memang ini perjuangan guru kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan muridnya pada tahun yang akan datang. Ibu-ibu sekalian, saya mau tertarik doang sama satu ayat dari Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita itu pengen dipanggil jadi orang yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah maka jiwa kita akan tenang. Kemudian ketika sudah dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan dengan ridho, mardiyatan dan diridhoi. Lalu siapa orang yang ridho dan diridhoi? Di dalam surat yang lain, surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa itu? Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang takut sama Tuhannya. Lalu siapa orang yang takut kepada Tuhannya? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut sama Allah itu nggak ada lain, nggak ada bukan, hanyalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Makanya mudah-mudahan santri yang di sini, yang dididik di sini, yang digembleng di sini menjadi para alim ulama. Ulama yang benar-benar takut sama Allah. Ulama-ulama yang enggak khawatir sama kehidupan dunia. Dunia mah gampang, gak usah dicari, udah disiapin. Asal ente yang benar, lapangan pekerjaan ente udah nunggu di rumah. Ada orang meninggal, ente tahlilan. Ada orang nikahan tuh tadi, acara wisuda bacanya, acara buat orang kawinan. Itu tadi yang kori tuh, itu kan ayat buat orang nikahan itu. Tadi bener kayak gitu. Iya, mudah-mudahan pada berjodoh dia pada di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya ngajarin Kiai Entis, cuman akhirnya saya berubah jadi penyanyi dangdut. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah. Kalau santri mah kan enak, hafalnya kitab ya nggak ya, hafalnya Quran. Coba kalau yang di luar pesantren yang ada di kampung saya Jakarta, hafalnya TikTok. Begitu sulit, lupakan rehat. Rehan. Ya makanya alhamdulillah di pesantren mah setiap hari ketemu guru. Iya, setiap hari kita ketemu guru, setiap hari ketemu yang namanya kitab. Tapi kalau dulu 2 tahun yang lalu di Jakarta, di tempat yang lain mungkin di kota-kota besar, pengen sekolah aja harus pakai handphone, pakai Zoom meeting.
nggak punya duit, kredit buat beli handphone buat anaknya sekolah. Ketemu guru nggak pernah, ke sekolahan nggak pernah, bayaran mah terus 300.000 bayar, 200.000 bayar. Tapi kalau di pesantren mah terus, walaupun bayarnya ngendet, bayarannya kadang-kadang suka kesendet. Kalau di pesantren mah emang namanya gurunya ikhlas, nyari ridho Allah baik, ngarepin berkah, ngamalin ilmu. Makanya ulama itu orang yang paling takut sama Allah. Akhirnya apa? Ilmu hasilnya akan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Innamal ilmu lahwal khasyatu kullu. Sesungguhnya ilmu itu semuanya adalah bentuk rasa takut kita sama Allah. Kalau ente punya ilmu kagak nimbulin rasa takut, waduh, ente baik-baik ilmu ente berada. Ente baca Quran, ente baca kitab, kalau semuanya tidak menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, hati-hati. Makanya udah tenang aja. Rezeki, jodoh, maut mau udah disiapin sama Allah. Udah tenang aja. Itu apa mau bawain gua? Waduh, benar-benar es teh manis temannya. Gua disuruh sakit perut ini. Udah jangan banyak banyak, jadi lama gua. Nggak ada gulanya. Ya Allah sedih amat kan gua beliin gula. Haji, aku kumaha aja jujur amat santri teh. Nggak ada gulanya bos. Kopi pahit, teh pahit, aduh. Tenang santri, ya nggak? Jodoh mah tenang, saya aja nikah umur 37 baru nikah. Setelah sekian lama saya nggak pernah ketemu guru, tapi ternyata keberkahan itu ada sama guru. Tanya Mang Haji Idris, dulu saya kagak bisa ceramah, saya nggak bisa ngomong, malu di depan orang juga. Ternyata keberkahan itu ada dua. Satu keberkahan dari orang tua, yang kedua keberkahan dari guru. Pertama kali saya datang ke Sadeng, saya ditabok sama almarhum Kiai Haji Hodamul Kudus. Ditabok, tekangan siapa ini? Aku kangen sih. Iya. Tapi ternyata itu tamparan futuh buat saya, masya Allah. Kalau nggak ditabok saya nggak bisa ceramah. Ditabok, dan orang tua itu luar biasa. Ini saya cerita cuma dikit doang nih, dikit. Nih saya capek amat ngomong gini ya. Ngadep sini dah. Keluar dari pesantren Sadeng saya 95, 96 saya masuk kuliah di UMJ. Itu sarjana saya buang, SAG emang apaan SAG? Sarjana alam gaib. Ada SPDI sekarang mah, Sepeda Indonesia. MSK. Ada lagi WC. Ada lagi AMPEG, Ampek. Tahun 2000 saya berubah jadi pemain badminton. Saya keliling Indonesia itu main badminton. Dulu teman-teman saya itu pemain-pemain pelatnas main badminton. 2010 saya mimpi didatangin almarhum Kiai Haji Ukon Bulko ini, didatengin sama Kiai Haji Uwa Khair Afan di Manunjaya. Di dalam mimpi itu nggak diajak ngomong, cuma seolah-olah dikata begini nih, emang lu mau begitu aja hidup lu? Akhirnya rakyat saya waktu itu ada 19 saya kasih orang. Sepatu saya ada 6 pasang saya kasih orang. Saya berhenti main badminton, saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, saya pengen jadi orang bener, kasih satu orang yang bisa membimbing saya. Akhirnya saya saat ketemu satu orang yang bisa membimbing saya, cuma dibilang gini, pulang dari sini cuci kaki ibumu, minta maaf sama ibu, cuci kaki emak saya cuci muka pakai air cucian kaki emak saya minta maaf sama emak saya, Ma, doain saya biar saya jadi orang benar, doain saya biar saya banyak duit, doain saya biar saya berkah hidup saya. Didoain tuh saya sama emak saya. Akhirnya dulu saya kori, saya pernah ikut mewakilin kecamatan Liliang di Kabupaten Bogor di Cibinong. Nah itu satu hari Maulid saya baca Quran, yang ceramah nggak datang. Kata teman saya, Ji,
lu ceramah dah sambil nungguin yang ceramah inti datang. Saya bilang saya nggak bisa ceramah. Masa lu pesantren lama-lama nggak bisa ceramah? Neng, cicing atau neng dengerin ke dia. Ini gue lagi dengerin biar itu sama orang tua. Kata teman saya, lu pesantren lama-lama masa lu nggak bisa ceramah? Beneran gue kagak bisa. Akhirnya karena dipaksa, akhirnya saya berdiri. Yang pertama saya bayangin guru-guru saya itu, Kiai Ukon Bulko ini almarhum, Kiai Haji Buah Kairapandi, Kiai Haji Fuad Hasim Buntat Cirebon. Saya bayangin, habis begitu tahu-tahu saya bisa aja ceramah. Sampai sekarang, alhamdulillah saya keliling Indonesia dengan ceramah saya. Karena dulu saya pernah ngomong, satu saat tempat-tempat yang gua datangin main badminton, gua datangin dalam keadaan gua ngaji. Alhamdulillah tuh sekarang mas. Akhirnya saya punya duit, mas saya berangkatin umroh. Mak berangkat umroh, emang lu punya duit? Punya. Bapak lu gimana? Bapak katanya gampang, emak aja duluan. Akhirnya mas saya berangkatin umroh, saya titipin kertas. Itu tahun 2011. Umur 36 saya belum punya bini. Asik kan? Umur 36 makanya nanti masih muda, tenang aja. 36 belum punya bini, emak saya berangkat umroh, saya titipin satu kertas. Saya bilang begini, mak, nanti ini kertas, ini ayam ngapain lagi lah? Dia dengerin gue ceramah nih ayam. Itu kata saya bilang begini, ini kertas buka di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Akhirnya emak saya berangkat 3 hari di Madinah, berangkat ke Mekah tengah malam jam 2 nelpon saya. Dulu masih pakai handphone Asia Hidayah, ada kan ya? Saya bilang, mak udah sampai mana? Gue udah di Multajam, gue udah selesai sa'i, gue udah selesai tawaf sa'i, udah selesai tahalul. Ini gue udah di belakang makam Ibrahim di Multajam. Sekarang gue buka kertas dari lu ya toh? Iya buka mak. Akhirnya dibuka tuh kertas, wah isinya ada 4 doa saya. Mak tolong doain saya dengan 4 ini. Yang pertama, doain saya pengen punya bini anak orang kaya yang cakep. Yang kedua, saya pengen punya rumah 2 tingkat. Yang ketiga, saya pengen punya mobil tapi nggak beli. Yang keempat, saya pengen punya tanah 3 hektar. Alhamdulillah sampai pertengahan 2012, aduh juga belum ada tuh. Bini belum punya, apalagi rumah, apalagi mobil, apalagi tanah 3 hektar. Sampai kemudian saya naik ke Gunung Karang di Pandeglang. Saya bawa beras, saya bawa nasi sama. Saya bawa kompor. Saya ngeliwat aja sendiri. Dulu sisa-sisa di Sadim masih bisa ngeliwat mah. Saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, katanya doa orang tua mustajab. Katanya doa emak mustajab. Mana ini udah setahun, satu pun belum ada buktinya. Kalau sampai tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 saya belum nikah, saya nggak mau nikah. Akhirnya doa emak saya itu yang pertama terijabah tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Saya nikah sama anak orang kaya cakep. Mana orang kayanya? Ntar dulu gue ceritain. Habis nikah saya bilang gini sama mertua saya, Pak Haji, anak Pak Haji yang satu yang ini saya mau ajak kontrak. Kata mertua saya, mau kontrak mana lo? Ya kontrak kemana aja. Saya nggak mau nyampur sama Pak Haji, saya nggak mau nyampur sama saya, takut ngerepotin. Jangan, itu mah anak kesayangan gua. Ono aja rumah 2 tingkat lu tempatin. Satu tuh ya, anaknya dapat, rumahnya dibikinin 2 tingkat rumah saya. Yang ketiga pengen punya mobil, saya pengen ceramah maulid ke Cibinong. Saya pamit sama mertua saya, ya saya pamit mau ke Cibinong. Ngapain mau maulid? Naik apa? Ya naik motor, saya punya motor doang. Bisa bantu gua naik motor. Mobil gua ada 5, lu mau pakai yang mana? Pakai tuh, 1, masa gua pakai 5-5-nya ya? 1, akhirnya saya pakai yang beras. 1, pengen punya bini udah, pengen punya rumah udah, pengen punya mobil udah, yang terakhir pengen punya tanah 3 hektar. Satu hari saya diajak ke daerah Jambe, 3 Raksa. Itu saya ngerokok, ngopi, segelas berdua, sebatang berdua.
Tahu-tahu mertua saya ngomong begini, Ji, besok kalau ayah nggak ada, pendem ayah di sini. Emang ini tanah siapa ya? Lah tanah gua, bego. Tanah gua, masa tanah orang gua minta dipendam. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, dikeluarin tanah, kurang lebih surat tanahnya itu 30.200 meter. Berapa hektar? 3 hektar. Tuh, doa emak saya dikabulin sampai sekarang, alhamdulillah. Makanya ente yang jadi santri jangan pernah ngebohongin orang tua. Dulu mah ada yang namanya santri, namanya Uniko. Dulu kalau di Sadeng dulu mengetop namanya Uniko, usaha nipu kolot. Ada lagi Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Biasanya santri-santri laki no, makannya 5 ngakunya 1. Jangan pernah bikin orang tua marah sama kita. Makanya doa mama insya Allah mustajab, manjur. Kata Haji Oma juga kan begitu kan ya, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Yang masih pada ibu, bayangin wajah main. Capek ngurusin ente dari kecil sampai sekarang. Tapi insya Allah kalau orang tua kita ridho sama kita, pintu dunia mau bakal dibukain sama Allah. Ridho orang tua kita dapatin, ridho guru kita dapetin, dunia akhirat insya Allah kita dapat. Makanya ente yang lagi belajar, terusin belajarnya, jangan takut nggak jadi apa-apa. Di kampung kita RT mati sehari langsung ada gantinya. Ini presiden besok mati langsung ada gantinya presiden mas. Tapi kalau ulama mati nggak cukup 10 tahun 20 tahun buat menggantikan satu orang ulama. Yakinlah ketika ente terus belajar di sini, terus yakin ketika nanti ente datang ke kampung halaman lagi, insya Allah pasti akan ada manfaatnya buat umat insya Allah. Udah malam ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam ibadah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran buat diri kita. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita biar kita sehat lahir batin, panjang umur, banyak rezeki. Buat guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatkan lahir batinnya. Buat guru kita wabil khusus Kiai Haji Wahid Rafani, Kiai Haji Kondul Kani, Kiai Haji Khadamul Kudus, Kiai Haji Fuad Hashim. Dan Allah yaghfir lahum dzunubahum wa darajatin fil jannah wa adalina min barakati ulumihim wa hayatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ilmuka kafin anis su'al. Faqfina bihaqqil Fatihati su'ala. Wa karamuka kafin anil maqal. Faqrimna bihaqqil Fatihati maqala. Wa hasil kullama fi dhamirina wa dhamirihim wa dhamiri hadzal ma'had ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ma qara'na 'alaiha min suratul Fatihah sahih sadana wa tawil amarana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana waj'alna wa ahlana wa talamidatina wa talamidana min ahli ilmi wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa tahiyyatu ya salamu akhiru da'wana wa da'una alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji saya langsung pamit ya.